Dia bergegas ke suatu ruangan yang telah ditunjukkan. Kemudian, betapa kagetnya dia. Dia melihat seorang laki-laki, yang tak asing wajahnya bagi mereka berdua. Halo teman-teman, selamat datang di Vinov Channel. Di video kali ini saya akan mencoba untuk menceritakan kembali suatu kisah nyata yang ditulis oleh seorang penulis yang berasal dari negeri Cina, Tiongkok. Kisah nyata ini saya rasa cukup menarik, merupakan kisah yang cukup menarik, yang syarat dengan nilai-nilai kehidupan yang patut untuk kita teladani. Bagaimana kisahnya? Simak ya. Diceritakan sekitar 20 tahunan yang lalu ada seorang pemuda yang ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Dia pergi ke suatu kota metropolitan di suatu negara ya. Pada suatu hari pemuda ini lapar. Dia lalu memutuskan untuk pergi ke suatu warung makan. Sesampainya di salah satu warung makan yang ada di sana, pemuda ini melihat warung makan itu amat sangat ramai. Dia mondar-mandir di depan warung makan itu sambil mengamati keadaan, menunggu situasi warung makan itu agak sedikit lengang, agak sedikit sepi gitu. Nah, beberapa saat kemudian, ketika dia mengetahui kondisi warung makan itu sudah agak sepi, dia pun masuk. Di sana dia bertemu dengan pemilik warung makan yang tidak lain dan tidak bukan adalah juga sebagai atau yang bekerja di warung makannya sendiri. Pemilik warung makan ini adalah sepasang suami istri yang dapat dikatakan mereka masih muda ya, sepasang suami istri yang masih muda. Lalu memesanlah seorang pemuda ini makanan di warung makan tersebut. Pak, tolong berikan saya semangkuk nasi. Nah, kemudian sang suami lalu memandang istrinya seperti agak bingung gitu. Kemudian si pemuda bilang lagi, iya semangkuk nasi saja. Kemudian sang suami ini pun atau pemilik warung makan ini pun langsung bergegas untuk memberikan semangkuk nasi putih penuh kepada pemuda tersebut. Setelah diberikan, pemuda tersebut menerimanya. Kemudian pemuda tersebut langsung membayarnya. Tapi seketika itu dia juga langsung berpikir, sepertinya dia ingin yang lain selain nasi putih ini. Lalu dia berkata lagi kepada si pemilik warung tersebut, Pak, bisa tolong berikan saya kuah sayur pada nasi saya ini? Oh iya, silakan ambil, gratis kok kalau kuah sayurnya. Ada bermacam-macam kuah sayur di sini. Kamu bisa mengambil apapun yang kamu mau. Kemudian seketika itu pemuda itu langsung mengambil kuah sayur untuk ditambahkan pada semangkok nasinya. Pada saat itu dia berpikir, kuah sayurnya gratis gitu. Dalam hatinya, dia dapat makanan yang sedikit enak gitu, dalam artian untuk memanjakan lidahnya. Lalu bergegaslah dia duduk di suatu tempat duduk, lalu mulai menyantap makanannya. Setelah selesai makan, dia langsung menghampiri si pemilik toko atau warung makan itu lagi. Dia menghampiri dan kemudian dia memesan satu bungkus nasi lagi untuk dibawanya. Tapi seketika itu si pemilik warung berkata, satu mangkok nasi tadi yang saya berikan kurang ya. Pemuda langsung bilang, tidak Pak, ini untuk saya bawa untuk bekal ke sekolah nanti gitu. Lalu seketika itu sang suami memandangi istrinya. Dia mengatakan pada istrinya dengan pelan, tanpa sepengetahuan pemuda ini. Pemuda ini sepertinya dari keluarga yang kurang mampu. Untuk makan pun dia memilih untuk tidak memakai lauk, makan ala kadarnya, makan seadanya itu tadi, yang cuma nasi putih untuk dikasih kuah. Lalu sang pemilik warung ini, sang suami,
menyiapkan apa yang dipesan oleh si pemuda itu tadi, yaitu sebungkus nasi putih. Tanpa berpikir panjang, sang suami ini memasukkan lauk, daging, dan telur ke dalam satu bungkus nasi tersebut. Tidak ditaruh di atas dari nasi tersebut, melainkan diselimuti atau ditutupi bungkusan nasi yang dia siapkan. Sang istri pun bertanya pada suami, kenapa nasi putihnya kamu taruh di atas, atau lauknya kenapa kamu tutupi sama nasi putih itu? Sang suami lantas menjawab, iya, satu bungkus nasi ini atau lauknya ini sengaja saya tutupi di bawah nasi, saya selimuti dengan nasi, agar si pemuda ini tidak merasa tidak enak hati akan yang saya lakukan ini, agar dia nantinya tetap ke warung makan kita, tetap makan ke warung makan kita. Karena dia sedang bersekolah, dia pasti butuh makanan yang bergizi sebagai asupannya. Kalau dia merasa tidak enak hati untuk pergi ke sini karena perbuatan saya yang menaruh lauk secara tidak sepengetahuannya, dia akan pergi ke warung makan lain. Di sana dia pasti akan tetap memesan hanya satu mangkok nasi putih saja tanpa lauk. Kalau seperti itu, dari mana dia dapat gizi untuk badannya, untuk bersekolah, untuk dapat berpikir? Itulah kata sang suami. Mendengar jawaban suaminya itu, sang istri lalu tersenyum dan bergumam dalam hati, oh, baik sekali hati suamiku ini, begitu. Nah, lalu setelah menerima bungkusan nasi dari sang suami atau pemilik warung tersebut, si pemuda itu mengucapkan terima kasih. Kemudian dia bergegas untuk keluar warung, sambil kemudian menoleh kembali pada sepasang suami istri ini sambil tersenyum. Nah, kemudian keesokan harinya si pemuda ini makan kembali di warung makan tersebut. Setiap sore hari dia makan seperti biasa, dia memesan nasi bersama dia bubuhi kuah sayur. Kemudian juga dia memesan seperti biasa bungkusan nasi putih, dan yang kemudian diberikan secara diam-diam oleh si pemilik warung makan lauk di dalam nasi putihnya itu. Dia membungkus nasi itu untuk bekal esok harinya di sekolah ketika dia berkuliah. Nah, dia bukannya tidak mengetahui kalau di dalam nasinya ini selalu diberikan bermacam-macam lauk, bergantian lauk pauk kepada sang pemilik warung. Dia mengetahui, namun dia ya sudah, dia juga memahami akan kondisinya gitu. Nah, kejadian ini berlangsung terus sampai hingga akhirnya si pemuda ini menyelesaikan sekolahnya. Berarti kurang lebih mungkin, kalau pendidikan di Indonesia mungkin 4 tahunan ya, kurang lebih. Dan kemudian 20 tahun berlalu sejak pemuda ini lulus kuliah, menyelesaikan sekolahnya. 20 tahun berlalu, dia lama tidak kelihatan mengunjungi atau pergi ke warung makan tersebut. Nah, suami istri ini pun waktu demi waktu pasti usianya semakin renta. Mereka semakin menua. Nah, suatu hari di pemerintahan di negara tersebut ada suatu penggusuran terhadap bangunan-bangunan di suatu wilayah. Pada saat itu bangunan warung makan dari suami istri ini terdampak dari penggusuran tersebut. Nah, suami istri ini lalu bersedih. Mereka saling pandang satu sama lain. Bagaimana ini? Ini adalah salah satu mata pencaharian kita. Kita masih punya tanggungan, kita masih punya kewajiban untuk membiayai anak kita yang bersekolah di luar negeri. Bagaimana kita akan memenuhinya sementara warung ini akan digusur? Seketika lemas, suami istri ini pun lemas terduduk, dan kemudian pada saat itu juga datanglah seorang lelaki yang dapat dikatakan penampilannya sangat seperti direktur ya, intinya sangat rapi.
sang lelaki itu menghampiri sepasang suami istri yang lagi duduk tertegun terdiam merenungi nasib warungnya yang akan digusur tersebut. Sang lelaki itu kemudian berkata kepada kedua pemilik warung makan tersebut, kalian diundang oleh direktur kami besok ke perusahaan. Kalian akan dibukakan kantin. Kalian boleh membuka kantin di perusahaan kami. Begitu kata sang lelaki tersebut. Sang suami istri ini pun saling pandang dan terhenyak. Mereka lalu berkata, siapa gerangan laki-laki yang menawarkan jasa baik seperti ini kepada kami? Sepertinya kami tidak mengenalnya, begitu. Kemudian sang laki-laki ini pun menjawab, kata direktur kami sangat baik mengenal kalian. Kalian adalah kawan baik dan penolong bagi direktur kami dahulu. Suami istri ini saling pandang, mereka sangat bingung. Siapa? Mereka bertanya-tanya. Kemudian sang laki-laki ini pun berkata kembali, nah, besok kalian datanglah ke perusahaan kami. Kalian sudah ditunggu oleh direktur kami. Nah, setelah selesai mengucapkan kalimat tersebut, sang lelaki itu pun pergi. Kemudian, keesokan harinya, suami istri ini pun pergi ke perusahaan tersebut. Dia bergegas ke suatu ruangan yang telah ditunjukkan. Kemudian, betapa kagetnya dia melihat seorang laki-laki yang tak asing wajahnya bagi mereka berdua. Seketika mereka langsung mengingatnya. Inilah pemuda yang dahulu selalu makan di warung makan kami, yang selalu meminta satu mangkok nasi putih kepada kami untuk dimakannya, begitu. Dia sekarang sudah sukses. Dia sudah memiliki kerajaan bisnis seperti ini. Gitu gumam sang suami istri itu di dalam hatinya. Kemudian duduklah mereka dan berbincang dengan si pemuda itu. Si pemuda itu mengucapkan amat sangat terima kasih sekali karena dahulu dia telah ditolong oleh sepasang suami istri ini ketika hidupnya sedang kesusahan, diberi makan yang layak sebagaimana yang pernah diberi oleh sepasang suami istri ini itu dahulu, begitu. Kemudian sang pemuda ini berkata pada suami istri ini, baiklah, kalian akan membuka kantin di perusahaan kami. Kalian tinggal membawa koki ataupun juru masak yang pandai memasak, begitu. Tentang kebutuhan barang ataupun yang lainnya itu semua telah kami siapkan. Nanti mengenai hasilnya nanti gampanglah kita hitung, kita bagi atau bagaimana gitu secara adil, secara bagaimana enaknya biar sama-sama enak, begitu. Nah, kemudian setelah selesai berbincang, si pemuda itu dengan sepasang suami istri ini pun berpamitan. Mereka berdiri bertanda mau pamit. Kemudian sang pemuda ini pun juga berdiri dari duduknya dan dia membungkuk dalam-dalam sebagai tanda hormat kepada sepasang suami istri ini sambil berkata, kelak perusahaan ini amat sangat membutuhkan kalian. Jadi bersemangat ya Pak, Bu. Kita akan sama-sama membangun ini semua ke depannya, begitu. Nah, suami istri ini pun tersenyum dan ya, kisah ini pun selesai. Nah, teman-teman, dari kisah yang telah saya ceritakan kembali tadi, kita tentu dapat memetik suatu nilai kehidupan yang amat sangat penting yang dapat kita teladani bersama, ya kan? Jadi suatu nilai kehidupan yang ada di dalamnya yaitu bahwa suatu perbuatan baik
suatu perbuatan baik yang kita lakukan terhadap siapapun itu, tidak memandang siapapun itu, tidak ada alasan untuk kita berbuat baik terhadapnya, bahwa perbuatan baik yang kita lakukan ini ibarat kita menanam tanaman bunga yang suatu saat nanti akan berubah bentuk menjadi lebih indah gitu. Akan berubah bentuk menjadi lebih indah yang dinamakan dengan balas budi. Bukannya kita menolong dengan pamrih atau tidak ikhlas, tidak ya. Tapi itu semua tentu di luar apa ya, di luar nalar kita, bahwa itu tidak memungkiri suatu saat nanti hal kebaikan yang pernah kita lakukan terhadap sesama tanpa pamrih, dengan ikhlas, tidak memungkiri suatu saat nanti juga akan kembali kebaikan itu kepada diri kita sendiri. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Kita nanti jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak cerita yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.